Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Muharani dan dua teman saya Rizky Salahuddin dan Nadia Wida Junior. Di dalam video ini kami akan membahas materi media pembelajaran sederhana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI. Pengertian media pembelajaran sederhana. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah artinya tengah, perantara atau pengantar. Menurut Jamarah 1995, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Sederhana adalah tidak berlebih-lebihan atau simple. Media pembelajaran sederhana merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan tidak dapat dibuat sendiri. Media pembelajaran sederhana identik dengan hal yang simpel yang tidak memerlukan biaya mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Wida Junior. Unsur-unsur visual media pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu, antara lain satu, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan siswa untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas, tepat, padat, dan mudah dimengerti. Kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan perspektif keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Yang kelima, bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, penelitian bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan khusus. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang menimbulkan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk memperkenalkan unsur. Dan yang terakhir, warna. Warna digunakan untuk memberikan pesan pemisah. Penekanan untuk membangun keterpaduan, memperiringi tingkat realisme objek, menunjuk persamaan dan perbedaan, serta menciptakan respon emosional tertentu. Macam-macam media pembelajaran sederhana. Terdapat beberapa macam media pembelajaran sederhana, yaitu pertama, gambar. Gambar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, gambar jadi, yang kedua, gambar garis, yang ketiga, gambar diam, dan yang terakhir, gambar fotografi. Yang kedua, papan tulis, yang ketiga, papan planel, yang keempat, display, yang kelima, relia, yang keenam, poster, dan yang terakhir, herbarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Cara pembuatan media pembelajaran sederhana. Dalam proses pembelajaran, pendidik dapat membuat sendiri media pembelajaran sederhana yang dapat berupa gambar atau foto. Menurut Omar Hamalik, sebelum membuat media gambar terlebih dahulu dapat memperhatikan keaslian gambar, kesederhanaan, bentuk item, dan artistik. Media gambar sebagai bagian dari media pembelajaran sederhana sering dipergunakan karena nilai ekonomis dan kepraktisannya. Guru dapat membuat sendiri media gambar ini atau membeli.
Untuk membeli media gambar yang bagus, tentu harganya relatif mahal dibandingkan membuat sendiri media gambar tersebut. Media gambar dapat digunakan dengan beragam variasi pembuatan. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan media gambar dapat berupa kertas, papan triplek, gabus, dan kain. Kemudian, contoh pembuatan media pembelajaran sederhana. 1. Media gambar paling sederhana dapat dilukis sendiri di atas kertas karton putih ukuran A1 atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat juga gambar yang akan dijadikan media difotokopi terlebih dahulu ukuran yang dibutuhkan, kemudian ditempelkan pada papan triplek atau gabus. Setelah selesai, agar gambar tersebut tahan lama dan tidak rusak, sebaiknya ditempelkan pada papan triplek, kemudian dilapisi dengan plastik. Yang kedua, media visualisasi bagi siswa untuk mengetahui gerakan wudhu dan sholat secara tertib dan beraturan. Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan bahan yang diperlukan, yaitu karton bekas, kertas bekas, stik es krim. B. Menyiapkan alat, yaitu pensil, ballpoint, penggaris, spidol warna, lem, dan gunting. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.